الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Asma' wal Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Kita akan lanjutkan hari ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala, nama Al-Waliyu Al-Maula. Sebelumnya, apakah layar yang saya share kelihatannya bisa dibaca? Karena di sini kayaknya agak beda. Belum kelihatan, Ustaz. Oh, benar dah. Oke, ini sepertinya kelihatan ya. Halaman 168. Baik, kita akan bahas hari ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Waliyu Al-Maula. Secara umum, nama Al-Wali Al-Maula memiliki substansi makna yang sama, yaitu yang memberikan loyalitas berupa penjagaan, berupa kenikmatan, berupa kasih sayang, perlindungan. Pada nama Al-Wali, Al-Waliyu di sini adalah yang menjaga, yang menjaga, yang menunjukkan dialah yang dalam gambaran manusia, dialah misalnya waliyu fulan, waliyul mar'ah. Si fulan wali bagi seorang wanita, ayahnya wali bagi anak perempuannya. Maka sang ayah ini yang secara aktif menjaga dan melindungi anak perempuannya. Dia yang menafkahinya, dia yang nanti akan menikahkannya dengan calon suaminya, seperti itu. Itu al-wali. Al-maula ini lebih kepada tempat seorang menyandarkan penjagaan, walaupun artinya juga ini bab uh, maf'ul, ismul maf'ul bermakna ismul fa'il. Ini al-wali dan al-maula secara umum maknanya sama. Tapi kalau dari sisi bahasa, al-maula tempat seorang mencari perlindungan. Dan dialah tempat untuk kita mendapatkan perlindungan. Intinya, kata penulis, hafidhahullah, wahuma ismani takarrara. Sebentar. Jadi, kata penulis, hafidhahullah, wahuma, keduanya ini adalah nama yang banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Am ittakhadhu min dunihi awliya. Allahu wal wali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir." Apakah mereka itu? Apakah mereka itu akan menjadikan dari selain Allah wali-wali pelindung-pelindung mereka, padahal dialah Allah sang pelindung, dia yang menghidupkan yang mati, dan dia atas mampu terhadap segala sesuatu, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmata wa huwa al-waliyyu. Dan juga Allah berfirman, dan dialah yang menurunkan hujan setelah sebelumnya manusia sudah putus asa. Dialah yang menyebarkan rahmatnya berupa hujan itu, dan dia maha pelindung lagi terpuji. Dan juga Allah berfirman, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah bagi Allah pelindung dan cukuplah Allah saja penolong. Cukuplah Allah saja pelindung dan cukuplah Allah saja yang akan menolong. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi wa'tasimu billahi wa maulakum. Maka istiqamahlah, berpegang teguhlah kalian dengan Allah, dengan syariatnya, karena dialah pelindung kalian, atau tempat kalian meminta perlindungan. Wa ni'mal maula, dialah sebaik-baik yang memberikan pertolongan, tempat kalian meminta pertolongan. Wa ni'man nasir, dan dialah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walillahu maulakum wa huwa khairun nasir. Dialah Allah penolong kalian, dan dia sebaik-baik yang memberikan pertolongan. وقال تعالى والله مولاكم وهو العليم. Dan dialah Allah sebagai pelindung kalian, penolong kalian, dan dia yang maha mengetahui lagi memiliki hukum dan hikmah. وولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان. Dan bentuk pertolongan dan perlindungan Allah untuk hamba-hambanya itu ada dua macam. Yang pertama, wilayah ammah, perlindungan, pertolongan secara umum. وهي تصريفه سبحانه وتدبير لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر ونفع وضر وإثبات معاني الملك كله لله. Yang pertama adalah Allah yang menolong, melindungi, yang mengatur. Ini bermakna pengaturan Allah terhadap seluruh alam semesta ini. Dialah yang telah menetapkan untuk seluruh hamba-hambanya segala yang ia inginkan, baik itu baik ataupun buruk, yang bermanfaat ataupun yang berbahaya. Dan penetapan seluruh makna-makna kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-ibada kullahum taw'un تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته. Dan seluruh hamba tanpa terkecuali mereka semua tunduk di bawah pengaturan Allah. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari apa yang telah dikehendaki Allah dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Wa hadha amrun yashmalul mu'mina wal kafir wal barra wal fajir. Dan wilayah amma ini, perlindungan Allah, pengaturannya secara umum ini mencakup seorang yang mukmin ataupun kafir, seorang yang baik ataupun yang buruk. Wa yadullu li hadza qaulullah ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasib." Kemudian seluruh makhluk akan dikembalikan kepada Allah, maulahum, dialah tempat
meminta perlindungan untuk mereka yang hak. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah miliknya lah seluruh hukum dan dia yang sangat cepat hisabnya, yang sangat cepat perhitungannya. Wa qawluhu ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan ketika itu setiap nafs, setiap jiwa akan diuji oleh Allah terhadap apa yang telah mereka lakukan. Akan dibongkar semua catatan amalannya. Dan mereka semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pelindung mereka yang benar, yang hak. Dan semua yang mereka ibadahi selainnya hilang dan telah merugilah mereka, telah tersesatlah mereka. Wa ma'na kauni subhana maula al-kafirin, dan makna Allah itu sebagai maula orang-orang kafir, yaitu dialah yang memiliki mereka, yang mengatur seluruh urusan mereka sesuai kehendak Allah. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah yang lain, dzalika bi anna Allaha maula alladziina aamanu wa anal kafiruna la maula. Hal ini dikarenakan orang-orang kafir, hal ini dikarenakan Allah adalah maula, tempat perlindungan bagi orang-orang beriman, adapun orang-orang kafir tidak ada perlindungan bagi mereka. Idzil wilayatul manfiyatu huna hiya wilayatul mahabbati wa taufiq wa nasr wa ta'ala. Karena perlindungan yang dihilangkan dalam ayat ini dari orang-orang kafir yaitu perlindungan yang bermakna kecintaan, taufik, pertolongan dan perlindungan bantuan dari Allah. Wahiyya khassah, dan ini adalah wilayah khassah bil mu'minin. Ini adalah perlindungan khusus bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan bagian dari wilayah khasa ini, perlindungan atau pertolongan yang khusus. Bal hadhuhum al-khusran, sebaliknya yang mereka dapatkan hanyalah kerugian. Wa nasibuhum al-hirman, dan bagian mereka terhalangi dari perlindungan Allah tersebut. Wa waliyuhum syaitan, dan yang menjadi pelindung mereka adalah syaitan. Wa maulahumun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Qala ta'ala fazayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma wa lahum adzabun. Allah sebutkan dan syaitan pun berhasil menghiasi perbuatan-perbuatan buruk mereka sehingga mereka mengikuti dan melakukannya. Dia itulah, syaitan itulah wali bagi mereka dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Allah berfirman, "Falyawma la yu'khadhu minkum wal fidyatu wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir." Pada hari ini tidak diambil lagi dari kalian fidyah, tebusan, begitu yaitu orang-orang munafik, begitu pula tidak akan diterima dari orang-orang kafir. Tempat kembali kalian adalah neraka, itulah seburuk-buruk tempat meminta pertolongan perlindungan, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Baik. An-naw'u tsani, yang kedua dari bentuk wilayah perlindungan Allah adalah al-wilayah al-khassah, perlindungan yang khusus dan pertolongan Allah yang khusus. Wa hadza aktsar ma yaridu fil Qur'anil Karim wa fis sunnati nabawiyyah. Dan inilah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
وهذا أكثر ما وهي ولاية عظيمة وتول كريم. Dan itulah perlindungan yang paling besar dan pertolongan yang paling mulia. Ikhtassallahu bi'ibadahul mu'minin. Allah mengkhususkannya hanya pada hamba-hambanya yang beriman. Wa hizbahul muti'in, dan hamba-hambanya yang taat. Wa awliya'ahul muttaqin, dan wali-walinya yang bertakwa. Wa hadha tawalli, dan pertolongan Allah ini, perlindungan Allah ini khusus, yang khusus ini berkonsekuensi memberikan kelembutannya kepada hamba-hambanya beriman. Taufiknya dengan membimbing mereka di atas keimanan dan jauh dari jalan-jalan kesesatan. Begitu juga kerugian. Dan juga Allah sebutkan Allah waliyul ladzina amanu. Dialah Allah wali, pelindung bagi orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari gelapnya kejahilan kepada terangnya Islam, pada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah taghut yang diibadahi selain Allah, yang mana mereka itu mengeluarkan mereka dari cahaya dan mengantarkan mereka kepada kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalid. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalam. Wa taqtadhi ghufrana dhunubihim wa rahmatahum. Dan wilayah khasa, perlindungan Allah yang khusus ini kepada orang-orang beriman juga berkonsekuensi memberikan ampunan terhadap dosa-dosa mereka dan merahmati mereka. Allah berfirman, Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafir. Menceritakan doa hamba-hambanya, Engkaulah wali kami, pelindung kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, dan Engkau sebaik-baik yang mengampuni dosa. Wa taqtadhi at-ta'yid wan nasr 'ala al-a'da. Sifat ini juga yang khusus bagi orang-orang beriman berkonsekuensi memberikan bantuan dan pertolongan bagi musuh-musuh mereka. Allah berfirman, Anta wa maulana fansurna ala qawmil kafirin. Menceritakan doa hamba-hambanya yang beriman. Engkaulah pelindung kami, ya Allah. Bantulah kami, tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Dan juga Allah berfirman, Balillahu maulakum. Dialah Allah penolong bagi kalian. Wa huwa khairun nasirin. Dan dia sebaik-baik pemberi pertolongan. Walamma qala Abu Sufyan yawma ghazwati Uhud. Lana al-uzza wa la uzza lakum. Ketika Abu Sufyan yang memimpin orang-orang musyrikin pada perang Uhud, ia mengatakan dengan membanggakan, kami memiliki Uzzah, yaitu patung yang mereka ibadahi di Mekah, dan kalian tidak memiliki Uzzah, wahai orang-orang beriman. Maka Nabi SAW mengatakan, Ajibu, wahai para sahabatku, jawab Abu Sufyan itu. Qalu wa ma naqul. Maka sahabat bertanya, apa yang kami ucapkan, wahai Rasulullah? Qala qul Allahu maulana. Katakanlah, Allah lah pelindung kami dan tidak ada pelindung bagi kalian. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam Sahih. Wa taqtadhi kadzalika mannahu alaihim. Yaum al-qiyamati bidukhulil jinani wan najati minan nar. Begitu juga sifat pelindung bagi Allah ini yang khusus berkonsekuensi memberikan karunia-Nya kepada mereka di hari kiamat kelak dengan masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Allah berfirman, lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'mal. Mereka mendapatkan keselamatan di sisi Rabb mereka dan dialah Allah pelindung bagi mereka dikarenakan apa yang telah mereka lakukan berupa ketaatan di dunia dahulu. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaik. Malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Allah takhafu,
Janganlah kalian takut, wala tahzanu, jangan pula sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dahulu kalian telah dijanjikan dengan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Para malaikat mengatakan, kamilah pelindung-pelindung kalian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamilah pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia dahulu dan di akhirat. Lakum fiha, bagi kalian di dalam surga ini, ma tashtahi anfusukum, apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kalian, kalian berhak mendapatkannya, semuanya kalian akan diberikan. Walakum fiha ma tad'un, dan seluruh yang kalian inginkan akan diberikan. Nuzulan min ghafurir rahim. Itu semua adalah hidangan sambutan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha. وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم الأسباب التي نال بها هؤلاء ولاية له. Dan Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran sebab-sebab. Nah, ini yang paling penting. Sehingga penduduk surga itu mendapatkan wilayah Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga taufik, tasdid, pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Allah sebutkan, ketahuilah wali-wali Allah itu mereka tidak akan pernah merasa takut dan mereka tidak akan pernah merasakan kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Syaratnya dua. Mereka beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhir. Mereka akan mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia ini dan juga di akhirat kelak. La tabdil li kalimatillah. Tidak akan ada perubahan di dalam kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan terbesar. فلا تنال ولاية الله إلا بالإيمان الصادق وتقوى الله في السر والعلانية. Maka ketahuilah wilayatullah, perlindungan Allah ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan keimanan yang jujur dan ketakwaan seseorang, baik ketika berada dalam kesendirian ataupun berada di dalam keramaian. Wal ijtihad fi at-taqarrub ilayhi bi fara'idil Islam wa raghaibid din. Dan tidak didapatkan kecuali dengan bersungguh-sungguh, dengan bertakarrub kepada Allah, dengan melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan di dalam Islam dan hal-hal yang dianjurkan di dalam agama ini. Rawal Bukhari fi sahihah. Nabi Hurairah radhiyallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Inna Allah qala, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa saja yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding apa yang telah aku wajibkan untuknya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku terus bertakarrub kepadaku dengan hal-hal yang sifatnya sunnah tambahan hingga aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, aku akan melindunginya pada pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Aku akan memberikan perlindungan pada penglihatannya dengannya ia melihat. Aku akan berikan perlindungan pada tangannya dengannya dia akan meraih. Aku akan berikan perlindungan pada kakinya dengannya dia akan melangkah. Jika dia meminta kepadaku, aku akan berikan apapun yang ia minta. Dan jika ia memohon perlindungan, aku akan melindunginya. Wa afdalu awliyaillahi hum anbiya'uh. Sebaik-baik wali Allah dari kalangan manusia ini adalah para nabi. Dan sebaik-baik para nabi adalah para rasul. Karena tidak setiap nabi rasul, tapi setiap rasul adalah nabi. Wa afdalul mursalin, dan sebaik-baik para rasul adalah ulul azmi yang 5.
Dan sebaik-baik ulul azmi yang 5 ini adalah Muhammad. Ulul azmi itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Dan sebaik-baik ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad SAW, penutup para nabi dan pemimpin para rasul. Dan beliau adalah pemimpin anak keturunan Adam seluruhnya. Allah telah menjadikan beliau sebagai pemisah antara wali-wali Allah dan wali-wali musuh Allah, wali syaitan. Fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi wa bima ja'a bih. Seorang tidak akan dikatakan wali Allah sampai dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa. Wattaba'u zahiran wa batina, dan dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nampak ataupun baik fisik maupun hatinya. ومن ادعى محبة الله ولايته وهم لم يتبعوا فليس من أولياء الله. Siapa saja yang mengklaim dia mencintai Allah dan mendeklarasikan dia adalah waliullah, wali Allah, namun dia tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan wali Allah. Sebaliknya, siapa saja yang menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wali bagi syaitan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau benar-benar kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Fabayyana fiha, maka Nabi SAW, Allah menyebutkan di sini, di ayat ini, siapa saja yang mengikuti Rasulnya, maka Allah akan mencintainya. Maka siapa saja yang mengklaim mencintai Allah namun tidak mengikuti Rasul, maka dia bukan bagian dari wali Allah. وكثير في الناس من يظن في نفسه أو في غيره أنه من أولياء الله وهو في حقيقة الأمر ليس من أوليائه. Banyak orang-orang yang mengklaim mereka adalah wali-wali Allah. Baik dia mengklaim dirinya atau orang lain, dia melihat itu adalah wali Allah. Padahal hakikatnya tidak sama sekali bagian dari wali Allah. Seperti orang-orang Yahud dan Nasara. Mereka mengklaim mereka lah wali-wali Allah dan kecintaan Allah. Dan bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahud dan Nasara. Begitu juga orang-orang musyrikin Arab. Mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah ahlullah, pilihan-pilihan Allah, dikarenakan mereka tinggal di Mekah yang merupakan Baitullah. Wahum yasudduna 'anil Masjidil Haram, padahal mereka menghalangi orang-orang dari Masjidil Haram dan mereka itu bukan wali-wali Allah. Kata Allah dalam surat Al-Anfal, Inna awliya'uhu in awliya'uhu illal muttaqun, karena wali-wali Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Baik, terakhir kata penulis, وكذلك الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود أو إن الله عال في خلقه أو متحد بهم وأنه لا فرق بين الرب والعبد وعندهم إلى آخره. Begitu juga orang-orang yang mulhid, orang-orang yang mereka ini mengatakan bahwasanya Allah dengan makhluknya itu menempati wujud yang sama. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah itu menempati makhluknya atau dia menyatu dengan makhluknya. Sehingga mereka mengatakan tidak ada perbedaan antara Rob dengan hamba. Mereka mengatakan bahwasanya yang paling penting, bahwasanya apa yang mereka klaim itu dia menyatu dengan Allah misalnya. Ini adalah tujuan akhir yang ditempuh untuk seorang menjadi waliullah. Wa fil haqiqati ghayatul ilhad. Padahal hakikatnya inilah sebenar-benar kesyirikan, kekufuran dan ta'til, benar-benar menghilangkan, membatalkan sifat-sifat Allah, dan ini adalah benar-benar musuh Allah Subhanahu wa taala. Falaysa kullu man idda'a al-wilayah wa tadhahara biha yu'ad waliyan lillah. Maka tidak semua orang yang mengklaim dia adalah waliullah dan menampakkan diri dan mengklaim dirinya bagian dari waliullah,
maka dia tidak mesti pasti waliullah. Karena wali-wali Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman, bertakwa, menjaga syariat-syariat dengan melaksanakan kewajibannya, dan menjauhi dosa-dosa besar dan yang diharamkan. Siapa saja yang menampakkan dia sebagai waliullah, dan dia mengklaim sebagai waliullah, namun dia tidak melaksanakan yang wajib, dan tidak meninggalkan yang haram, justru sebaliknya, dia melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan. Ada juga yang sebagian yang mereka mengklaim bahwasanya kewajiban-kewajiban dalam Islam ini syariat telah gugur darinya atau yang semisalnya, maka ini semuanya adalah jalan-jalan penyimpangan dan bentuk-bentuk kesesatan yang pada hakikatnya mereka adalah wali bagi syaitan. Walaysa min ahli walaysa min ahli wilayatillahi fi syai'. Mereka itu sama sekali bukan bagian dari waliullah. فأهل ولاية الله هم من صلحت أعمالهم بطاعته. Karena wali Allah itu mereka adalah yang amalan-amalannya berupa ketaatan kepada Allah. Wazdanat awqatuhum biibadatihi. Yang mereka selalu waktunya dipenuhi dengan beribadah dan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, Inna waliyallah alladzi nazzala kitab wa huwa yatawalla salih. Sesungguhnya pelindungku, waliku adalah Allah, dialah yang menurunkan kitab dan dia menjadi wali bagi orang-orang yang saleh. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ini bisa kita sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustaz atas materi dan waktunya. Baik akhwat sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau boleh ditulis di kolom chat. Baik Ustaz, Ana mengawali pertanyaan, izin ya. Tertarik Nah, terkait dengan wali itu, kalau dalam sahabat ada yang namanya Maula. Itu bagaimana Ustaz? Contohnya Maula Salim Maula Abi Huzaifah. Apakah maknanya sama Ustaz? nah, dalam bahasa Arab tadi kita sebutkan kata wali ini terkadang digunakan maknanya maula. Dan maula ini bisa berarti isim fa'il, bisa berarti isim maf'ul. Contohnya gini, kita ambil. Misalnya kan um, akala. Misalnya dalam bahasa Arab ada kata akala. Kata akala ini isim fa'ilnya atau yang menunjukkan subjek disebut akilun. Adapun isim maf'ul yang menunjukkan objek disebut ma'kul. Nah, begitu harusnya maksudnya. Ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, ini menunjukkan objek, adapun ini menunjukkan subjek. Nah, dalam kata waliya, yali, dalam kata waliya, waliya, yali, isim fa'ilnya atau sigal as-sifal musyabbahah bismil fa'il ini waliyun, dan digunakan juga maula. Permasalahannya pada kata maula ini, pada kata maula
Maula ini oleh orang Arab digunakan sebagai subjek dan objek sekaligus dalam waktu yang sama. Karena adanya alif terakhir ini memang sangat mempengaruhi sehingga uh, yang subjek dan objek ini sama-sama digunakan. Sehingga Salim maula Abu Hudzaifah. Salim itu mantan budaknya Abu Hudzaifah. Tapi Abu Hudzaifah maula Salim. Abu Hudzaifah mantan tuannya Salim. Seperti itu. Seperti Nafi' maula Ibni Umar. Nafi itu mantan budaknya Ibnu Umar. Artinya seorang budak yang dimerdekakan oleh seseorang, maka wilayah walinya diberikan kepada yang memerdekakannya. Ibnu Umar memerdekakan Nafi' sehingga Nafi' ini dikatakan maula, mantan budak bagi Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar mantan tuan dari Nafi' juga dikatakan maula. Ini lafzun mushtarak, lafaz yang maknanya berserikat antara subjek dan objek. Demikian Allah. Ah, jadi bukan maksudnya pelindung Ustaz ya? Oh, bukan. Iya, iya, jadi kan budak-budak itu dari wilayah. Hmm. Emang kalau ditarik pada makna asal, emang ada makna yang penguasaan sebenarnya. Jadi kan budak itu dikuasai oleh tuannya. Budak itu dikuasai oleh tuannya. Sama dengan makna wilayah bagi Allah juga makna penguasaan sebenarnya. Hanya kita dalam bahasa Indonesia karena sempit, atau bahasa Melayu kita karena sempit, jadi kita cuma menggunakan satu pelindung atau penolong. Sebenarnya maknanya luas, kepemilikan, seperti kepemilikan budak, ini dikatakan maula. Budak itu dimiliki oleh tuannya dikatakan maula. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Baik, akhwat sekalian, jika ada pertanyaan, silakan. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk, Ana izin membacanya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, lebih baik mana antara memilih sekolah sunnah untuk anak yang bagus tapi tergolong mahal? Sementara ekonomi masih belum mampu dan dengan keyakinan Allah nanti pasti kasih jalan. Dengan niat baik ingin anak belajar dan juga ada 3 anak atau memilih sekolah yang biasa saja sesuai kemampuan kita. Silakan Ustaz. Iya, di dalam keputusan seperti ini memang harus dipertimbangkan secara matang-matang. Namun ada pijakan-pijakan umum bagi orang tua yang bisa mereka ikuti, bahwasanya belajar di salah satu lembaga pendidikan ini hanyalah wasilah, sarana saja. Tujuannya adalah agar anak kita ini teredukasi, mereka bisa belajar, mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa berakhlak sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tujuan dari pendidikan. Bukan semata-mata agar anak itu bisa masuk di sekolah A, B, C, dan seterusnya. Setelah kita pahami ini, maka seorang jangan terlalu memaksakan diri hanya karena melihat lingkungannya, terfokus pada satu sekolah favorit misalnya. Enggak. Di sisi lain juga orang tua harus paham tidaklah ia menginfakkan sesuatu untuk anaknya dan masa depannya agar anak ini berada di atas ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Maka di sini masing-masing lebih mengetahui kadar dirinya sendiri-sendiri. Dan mungkin sebagian orang, ada orang tua yang bisa memberikan pendidikan anaknya bahkan lebih baik dari yang ada di sekolah. Karena kita tahu tidak semua guru-guru di SD, SMP, SMA, walaupun itu Islami, mereka bukan semuanya ustadz yang lulusan fakultas syariah misalnya, atau banyak yang orang tua mungkin mereka lebih berilmu dan lebih ikhlas di dalam mengajarkan anaknya sendiri.
Hanya saja tentunya tidak semua orang tua memiliki waktu dan kesempatan yang sama untuk mengajarkan anak. Sehingga di sini kita perlu lebih bijak dalam menilai kira-kira anak kita ini seperti apa dan kemampuan kita seperti apa. Dan terus terang ini hanya min bab musyarakah, share saja. Saya sendiri, karena saya merasa alhamdulillah tidak terlalu sibuk dan istri saya juga tidak terlalu sibuk, maka anak kami daftarkan di sekolah, di salah satu sekolah di Depok untuk homeschooling dan kami terima semua modul pelajarannya dan kami ajarkan sendiri semuanya di rumah. Nanti ketika ujian baru bisa ikut ujian. Jadi karena kami sadar kami mampu dan waktunya memang tidak terlalu banyak tersita dan anak-anak bisa belajar di rumah. Iya, jadi kami ajarkan tentang hafalan Quran, kami ajarkan bahasa Arab, kami ajarkan bahasa Inggris, juga hal-hal yang lain. Ini makanya kita nggak bisa menjawab pertanyaan seperti ini dengan saklek ABC misalnya. Tapi masing-masing orang tua lebih mengetahui kadar dirinya, lebih paham tentang karakter anaknya, dan dalam kondisi seperti ini kita banyak-banyak meminta taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Jazakallah khair atas perkongsian dan pencerahannya. Baik, akhwat, ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak ada pertanyaan masuk, Ustaz. Jika begitu, kita akhiri dan jika ada tausiah bagi kami, diperkenakan, Ustaz. Baik, alhamdulillah kita hari ini membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Tidaklah ada kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini yang mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah, melainkan karena dialah Allah wali kita, dia yang membimbing kita, dia yang memudahkan dan memberikan pertolongan kepada kita. Maka ketika kita menyadari hal ini, mengetahui nama Allah Al-Wali, ini akan semakin menambah optimis di dalam hati seorang hamba. Dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah lemah. Sebaliknya, dia akan selalu termotivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu dialah Allah satu-satunya pelindung dan tidak ada pelindung baginya selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.